Halo everyone, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan uh, update informasi terbaru di beranda akun Pi Network pada kesempatan hari ini. Dan ada info terbaru langsung dari sang developer Pi Network, yaitu Dr. Nicholas Kakalis. Nanti saya akan coba menyampaikannya langsung dengan terjemahan bahasa Indonesianya sehingga mudah dipahami oleh para pioneers Pi Network di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon dukungan selalu untuk channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, untuk tidak memperpanjang kata lagi, kita langsung saja masuk kepada aplikasi Pi Network. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman Pi Network sekalian. Tampilan di beranda akun Pi Network kita pada kesempatan hari ini sudah berbeda. Ada tampilan baru, dan di sini Bapak Ibu teman-teman bisa menyaksikan video langsung dari sang developer Pi Network, Dr. Nicholas Kakalis. Di awal video beliau menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Pi Day yang bertepatan langsung dengan hari lahirnya Pi Network yang ketiga. While announcing some amazing features that we're releasing today and beyond. First of all, I want to extend a thank you to all the pioneers who have joined us on this journey to make crypto and blockchain development accessible to as many people as possible. The Pi community is absolutely the backbone of Pi Network. Ya, jadi itu potongan singkat dari penyampaian tentang update informasi terbaru pada kesempatan hari ini. Di video awal tadi, sang developer Pi Network Dr. Nicholas Kakalis menyapa seluruh pioneers Pi Network di seluruh dunia dengan mengucapkan Hari Raya Happy Pi Day yang bertepatan dengan hari ulang tahun Pi Network yang ketiga tahun. Seperti kita ketahui bahwa Pi Network berdiri pada tanggal 14 Maret 2019. Jadi pada 14 Maret 2022 tahun ini genap 3 tahun usia Pi Network, bertepatan dengan Hari Raya Happy Pi Day. Nanti selengkapnya isi dari video yang disampaikan oleh sang developer Dr. Nicholas Kakalis, nanti saya akan coba menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sekalian lebih mudah memahami tentang isi dari penyampaian tentang update informasi terbaru dari sang developer Pi Network, Dr. Nicholas Kakalis. Jadi sebelum itu saya ingin membacakan sebuah informasi pendek dari Pi Core Team yang berada di bagian bawah daripada video ini. Happy Pi Day to all pioneers in the world. In addition to celebrating our 3rd anniversary, we are announcing the official launch of the new mainnet mining mechanism and the release of the mass KYC solution. Watch the core team video above for important details about the announcement, or tap read more for its written format. Jadi maksud dari penyampaian Pi Core Team adalah selamat Hari Raya Pi Day untuk semua pioneer di seluruh dunia. Selain merayakan ulang tahun yang ketiga, kami mengumumkan peluncuran resmi mekanisme penambangan mainnet yang baru dan rilis solusi KYC massal. Tonton video tim inti di atas untuk detail penting tentang pengumuman tersebut, atau ketuk read more atau baca selengkapnya untuk format tertulisnya. Jadi untuk lebih lengkapnya saya akan menerjemahkan isi dari video yang disampaikan oleh sang developer Dr. Nicholas Kakalis.
Baik, saya akan memulainya. Mohon disimak baik-baik untuk para pioneers Pi Network sekalian. Saya akan membacakan versi bahasa Inggrisnya, kemudian nanti langsung dengan versi terjemahan bahasa Indonesianya agar mudah dipahami. Pi Day Announcement. Refer to the December White Paper for details on the new mining mechanism described and KYC in this video. Introduction. Hello pioneers, happy Pi Day 2022. It's truly been a groundbreaking year. Today we are celebrating the 3rd anniversary of Pi Network's official launch by sharing accomplishments from the last year, while announcing some amazing features that we are releasing today and beyond. Pengumuman Hari Pi. Lihat buku putih atau white paper bulan Desember untuk detail tentang mekanisme penambangan baru yang dijelaskan dan KYC dalam video ini. Introduction atau pengantar. Halo perintis, selamat Hari Raya Pi 2022. Ini benar-benar tahun yang luar biasa. Hari ini kami merayakan ulang tahun ketiga peluncuran resmi Pi Network dengan berbagai pencapaian dari tahun lalu, sambil mengumumkan beberapa fitur luar biasa yang kami rilis hari ini dan seterusnya. First of all, thanks to all the pioneers who have joined us on this journey to make crypto and blockchain development accessible to as many people as possible. The Pi community is absolutely the backbone of Pi Network. Pertama-tama, terima kasih kepada semua perintis yang telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini untuk membuat pengembangan kripto dan blockchain dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Komunitas Pi benar-benar tulang punggung Pi Network. I will start with the announcements, but before I do that, there is a short message by the members of the core team, which this year has grown to over 30 people working to make Pi's vision a reality. Saya akan mulai dengan pengumuman, tetapi sebelum saya melakukannya, ada pesan singkat dari anggota tim inti yang tahun ini telah berkembang menjadi dari 30 orang bekerja untuk mewujudkan visi Pi. Announcement. Over the past year, we have seen incredible network growth, more than doubling our network to over 33 million engaged pioneers. Nodes had a similar growth pattern with over 20,000 active testnet nodes and many more on the waiting list. We are very excited to make two announcement today. Pengumuman. Selama setahun terakhir, kami telah melihat pertumbuhan jaringan yang luar biasa. Lebih dari 2 kali lipat jaringan kami menjadi lebih dari 33 juta perintis yang terlibat. Node memiliki pola pertumbuhan yang serupa, dengan lebih dari 20.000 node testnet aktif dan masih banyak lagi dalam daftar tunggu. Kami sangat bersemangat untuk membuat 2 pengumuman hari ini. First, the mass KYC solution is finally being rolled out. Today, the KYC app on the Pi platform started allowing pioneers around the world to submit their applications on a large scale, with the number of application slots expected to ramp up steadily. You will receive a pop-up in the mining app when you are eligible. You can also open the Pi browser to see if the KYC application is available to you. Pertama, solusi KYC massal akhirnya diluncurkan. Hari ini aplikasi KYC pada platform Pi mulai memungkinkan perintis di seluruh dunia untuk mengirimkan aplikasi mereka dalam skala besar, dengan jumlah slot aplikasi yang diperkirakan akan terus meningkat.
Anda akan menerima pop-up di aplikasi penambangan saat Anda memenuhi syarat. Anda juga dapat membuka Pi browser untuk melihat apakah aplikasi KYC tersedia untuk Anda. Furthermore, we open the KYC validator workflow powered by the Pioneer community. Once you verify your identity, you can apply, get peer vetted, and become a KYC validator to join the workforce and help validate other KYC applicants from your country or region. Good validation work will be rewarded with Pi paid by KYC applicants. Selanjutnya, kami membuka alur kerja KYC Validator yang didukung oleh komunitas Pioneer. Setelah Anda memverifikasi identitas Anda dapat melamar, mendapatkan penilaian sejawat, dan menjadi validator KYC untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memvalidasi pelamar KYC lainnya dari negara atau wilayah Anda. Pekerjaan validasi yang baik akan dihargai dengan Pi yang dibayarkan oleh pelamar KYC. Even though KYC applications are open on a large scale, the KYC application slot rollout will be paired and balanced with the supply of human validation workforce to avoid clutter of the system, a scenario where the speed of validation cannot catch up with the speed of applications. Thus, given that the core team is committed to scale the machine automation part as needed, the network KYC progress now primarily depends on how many good human validators there are in each local community to process the human verification step of the KYC solution. Likely, the KYC solution was designed and innovated to scale through machine automation and centralized human validation. Example, as more pioneers get KYC, there will likely be more human validators available to validate others. Remember, to maintain Pioneer's data security and privacy, we have designed a special process where human verifiers will have access to limited obfuscated data on the identity card only as needed, not having access to the complete data of a Pioneer. Meskipun aplikasi KYC terbuka dalam skala besar, slot rollout aplikasi KYC akan dipasangkan dan diseimbangkan dengan pasokan tenaga validasi manusia untuk menghindari kekacauan sistem. Skenario di mana kecepatan validasi tidak dapat mengejar kecepatan aplikasi. Dengan demikian, mengingat bahwa tim inti berkomitmen untuk menskalakan bagian otomatisasi mesin sesuai kebutuhan, kemajuan jaringan KYC sekarang terutama bergantung pada berapa banyak validator manusia yang baik yang ada di setiap komunitas lokal untuk memproses langkah verifikasi manusia dari solusi KYC. Untungnya, solusi KYC dirancang dan diinovasi untuk menskalakan melalui otomatisasi mesin dan validasi manusia yang terdesentralisasi. Misalnya, karena semakin banyak pionir yang mendapatkan KYC, kemungkinan akan ada lebih banyak validator manusia yang tersedia untuk memvalidasi yang lain. Ingat, untuk menjaga keamanan dan privasi data pionir, kami telah merancang proses khusus di mana verifikator manusia akan memiliki akses ke data terbatas disamarkan
disamarkan pada kartu identitas. Another major announcement today is that the new mining mechanism of Pi Network takes effect. Following the first step of new mining on March 1st, when the rewards issuance formula was announced and system-wide base mining rate had dropped. With the new mining mechanism, pioneers will be able to mine and increase their individual mining rate by making newer, more diverse types of contributions to the network via Pi lockups, app usage, and node operations. Please refer to the December white paper chapters to understand different reward formulas. And keep in mind that, as mentioned in the December white paper, all formulas of new mining are subject to some tuning. Pengumuman besar lainnya hari ini adalah bahwa mekanisme penambangan baru dari jaringan Pi mulai berlaku, mengikuti langkah pertama penambangan baru pada 1 Maret ketika formula penerbitan hadiah diumumkan dan tingkat penambangan dasar seluruh sistem telah turun. Dengan mekanisme penambangan baru, perintis atau pioneer akan dapat menambang dan meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian Pi, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Silakan merujuk ke bab white paper Desember untuk memahami formula hadiah yang berbeda. Dan perlu diingat bahwa seperti yang disebutkan dalam white paper bulan Desember, semua formula penambangan baru tunduk pada beberapa penyetelan. The new mining mechanism balances the network's need for growth and accessibility with longevity and long-term incentives. Together, the new base mining rate effective on March 1st and the new mining mechanism effective today mark the first complete implementation of Pi Network's new token model and mining design, and a major investment in the mainnet phase. Mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan dan aksesibilitas dengan insentif jangka panjang dan umur panjang. Bersama-sama, tingkat penambangan dasar baru yang efektif pada 1 Maret dan mekanisme penambangan baru yang efektif hari ini menandai implementasi lengkap pertama dari model token dan desain penambangan baru Pi Network dan kemajuan besar dalam fase mainnet. Accomplishments. Pi Day, as our anniversary, is always a great occasion for Pi Network to review the past Pi year and look forward towards the new ones. Let's review major accomplishments since Pi Day 2021. On December 28th, the enclosed network period of Pi mainnet blockchain launched. This enclosed mainnet period allows time for millions of pioneers to pass KYC and for the community to build utility-based Pi apps. At the same time, it provides an opportunity for the network to test,
gather data, iterate, and mature. Pi Day sebagai hari jadi kami selalu menjadi kesempatan yang baik bagi Pi Network untuk meninjau Pi Year yang lalu dan menantikan yang baru. Mari kita tinjau pencapaian besar sejak Pi Day 2021. Pada tanggal 28 Desember, periode jaringan tertutup dari Pi Mainnet blockchain diluncurkan. Periode mainnet tertutup ini memberikan waktu bagi jutaan perintis atau pioneer untuk melewati KYC dan bagi komunitas untuk membangun aplikasi Pi berbasis utilitas. Pada saat yang sama, ini memberikan kesempatan bagi jaringan untuk menguji mengumpulkan data beralih dan matang. Pi Network has achieved other significant milestones throughout the year. Testnet nodes operated by pioneers increased to tens of thousands. The network also released key apps and features for its blockchain and ecosystem. Among these were the Pi Browser, a Pi utilities platform for community developers, the Pi Wallet, a non-custodial wallet for pioneers to hold Pi. And the Pi Block Explorer, a web-based interface to track and research transactions on the Pi Mainnet and Testnet blockchains. In early 2021, we launched the Brainstorm app, a place for pioneers to propose Pi app ideas, join projects, and engage other pioneers to join projects. This feature later allowed us to host our very first Build Pi Together hackathon, where community developers created Pi apps with real use cases and utilities with community input. These apps are integrated with the new Pi SDK, which allows developers to communicate both with the Pi blockchain to create payments and Pi servers to validate pioneers' consented information. Pi Network telah mencapai tonggak penting lainnya sepanjang tahun. Node testnet yang dioperasikan oleh Pi Network meningkat menjadi puluhan ribu. Jaringan juga merilis aplikasi dan fitur utama untuk blockchain dan ekosistemnya. Di antaranya adalah Pi Browser, platform Pi Utilities untuk pengembang komunitas, Pi Wallet, dompet non-custodial untuk pioneer, untuk menyimpan Pi, dan Pi Block Explorer antarmuka berbasis web untuk melacak dan meneliti transaksi di blockchain Pi Mainnet dan Testnet. Pada awal tahun 2021 kami meluncurkan aplikasi Brainstorm, tempat bagi perintis untuk mengusulkan ide aplikasi, bergabung dengan proyek dan melibatkan perintis lain untuk bergabung dengan proyek. Fitur ini kemudian memungkinkan kami untuk menghosting Build Pi Together, hackathon pertama kami di mana pengembang komunitas membuat aplikasi Pi dengan kasus penggunaan nyata dan utilitas dengan masukan komunitas. Aplikasi ini terintegrasi dengan Pi SDK baru yang memungkinkan pengembang untuk berkomunikasi dengan Pi blockchain untuk membuat pembayaran dan server Pi untuk memvalidasi informasi yang disetujui oleh pioneer.
the future. Looking forward, this year will be even more exciting than the last as we focus on Pioneer mainnet migration and ecosystem building. Once a significant number of pioneers are KYC and complete the mainnet checklist, we will begin a mass migration of these pioneers to the mainnet blockchain. Mainnet migration is the next major milestone on the march to open network. Kedepan tahun ini akan lebih menarik daripada tahun lalu karena kami fokus pada migrasi mainnet pioneer dan pembangunan ekosistem. Setelah sejumlah besar perintis mendapatkan KYC dan menyelesaikan daftar periksa mainnet, kami akan memulai migrasi massal perintis ini ke blockchain mainnet. Migrasi mainnet adalah tonggak utama berikutnya dalam perjalanan ke jaringan terbuka. With this, we hope to increase community app development so pioneers can then interact within the enclosed mainnet blockchain to bootstrap and help grow the Pi ecosystem. Pi apps are expected to be released on the Pi platform in the Q2 this year. As the ecosystem develops, we will then look towards transitioning to the open network period of mainnet, where the firewall of the enclosed network period will be removed, allowing an external connectivity to, for example, other networks, wallets, and anyone who wants to connect to Pi mainnet. There's still a whole lot of work to be done before open mainnet, but we are on our way. Dengan ini, kami berharap dapat meningkatkan pengembangan aplikasi komunitas, sehingga perintis kemudian dapat berinteraksi dalam blockchain enclosed mainnet untuk melakukan bootstrap dan menumbuhkan ekosistem Pi. Aplikasi Pi diharapkan akan dirilis pada platform Pi pada Q2 tahun ini. Saat ekosistem berkembang, kami kemudian akan melihat transisi ke periode jaringan terbuka mainnet, di mana firewall periode jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan misalnya jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum open mainnet, tetapi kami sedang dalam perjalanan. Conclusion. Ya, kesimpulan, terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Pi dan merayakan bersama kami di Hari Pi 2022. Bersama-sama, kita membangun sesuatu yang unik dan mengubah dunia, dan kami sangat senang Anda menjadi bagian dari perjalanan. Sebarkan berita tentang kemajuan kita bersama di media sosial. Selain bagian penting dari pengumuman ini, kita juga bisa merayakan Hari Pi ini dengan memanggang Pi kita sendiri. Bagikan gambar ke kue Anda atau cara Anda merayakan Hari Pi di media sosial, menandai akun resmi jaringan Pi, dan menggunakan tagar Pi Day 2022. Kami akan membagikan beberapa Pi hari inti tim Pi serta kiriman komunitas. Jadi lihatlah atau bagikan salah satu milik Anda. Sekali lagi terima kasih Pioneer dan selamat tahun baru Pi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman Pioneers Pi Network sekalian, terjemahan dari update informasi terbaru pada kesempatan hari ini di beranda akun Pi Network kita. Semoga dengan terjemahan versi bahasa Indonesianya bisa lebih mempermudah Bapak Ibu teman-teman Pioneers Pi Network di seluruh Indonesia bisa memahami lebih jauh terkait dengan update informasi pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri video saya pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share.
agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.